أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر المؤمinin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang memberikan kepada kita naungan kehidupan ini, memberikan kepada kita petunjuknya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang masalah ancaman menahan kelebihan air, ya, sekaligus mungkin ini pertemuan tentang kitab Al-Kabair yang terakhir, karena kita sudah menyelesaikan tentang kitab ini insyaallah biidznillah. Ya, mu'allif rahimahullah menukil tentang masalah ini. Yang pertama, ini menukil dalil surat Al-Mulk ayat 30. Sebelumnya mungkin kita bertanya-tanya tentang masalah, kalau jual beli air zam-zam gimana, atau jual beli air kemasan, itu kan dari sumbernya, boleh enggak? Nah, semua masalah jual beli air akan terjawab di sini semuanya biidznillah. Maka kita akan bahas secara detail, ya. Lalu bagaimana pandangan para ulama, kapan enggak boleh, kapan boleh, dan ada juga perkara khilafnya, ya. Pertama, mu'allif menukil surat Al-Mulk ayat 30, Allah berfirman, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul ara'aytum, katakanlah, ara'aytum, apakah kalian perhatikan, ya, apabila air-air kalian menjadi ghawran ini adalah kering, ya. Kemudian famay ya'tikum bima'in ma'in, siapa yang mendatangkan kepada kalian dengan air yang mengalir. Apa maksudnya, ya ikhwah? Coba kita lihat dalam tafsir Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan, ya, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau sumber air itu jadi kering, ya, artinya bahkan Allah itu mampu untuk menjadikan air yang di atas muka bumi ini terserap ke bawah, maka habis tentunya, ya. Kemudian siapa yang bisa mendatangkan air yang mengalir bagimu? Dalil ini menunjukkan bahwa air itu mutlak milik Allah Azza wa Jalla. Ini dalilnya, ini pembahasannya. Makanya awal mula air, kepemilikan kalau kita bicara, adalah milik Allah Ta'ala. Maka seseorang haram hukumnya ketika air itu yang berawal dari milik Allah, dari hujan dan yang lainnya, sumber asalnya, kemudian setelah itu sama mereka diperjualbelikan. Ini nggak boleh, ya, karena air yang diperjualbelikan bukan air yang model seperti itu.
bukan air yang dari sumber asalnya. Nah, dari sumber asalnya ini semua boleh memanfaatkannya secara umum. Air mata air, ya, maka semua boleh memanfaatkannya, air hujan, ya, dan orang yang tidak boleh memperjualbelikan. Bahkan kalau seseorang melanggar perkara ini, maka mereka termasuk ke dalam perkara kemaksiatan, ya. Sedangkan efek dari kemaksiatan, saya bahas dulu efeknya secara umum, ya. Coba perhatikan, Rasulullah SAW menjelaskan efek dari kemaksiatan, dikatakan innar rajula la yuhramur rizq, ya, seseorang itu, ya, akan dihalangi dari rizkinya apapun itu. Kenapa? Satu penyebab, bidzambin yusibuh, dari dosa yang dia lakukan. Maka dari sumber satu masalah ini, seseorang berjual belikan sesuatu yang bukan haknya dan mendapatkan hasil yang haram, maka jalan rizkinya akan semakin sempit. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang memberikan musibah kepada seorang supaya mereka kembali kepada Allah dan bertaubat. Tujuan musibah yang terjadi supaya seseorang merendahkan dirinya di hadapan Allah dan bertobat. Kalau kemudian itu tidak dilakukan, maka perkara yang lebih mengerikan akan datang kepada dirinya. Kebinasaan yang dia nggak sadar kalau dia dalam posisi jalan menuju kepada kebinasaan. Apa dalilnya? Coba kita lihat kondisi yang kedua, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 42 sampai 44. Ini dalilnya. Allah mengatakan walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami telah mengutus apa? Rasul-rasul, ya, kepada umat-umat sebelummu. Kemudian apa? Kemudian kami siksa mereka. Maksudnya apa? Ditimpakan musibah dalam bentuk apa? Ba'sa wa dharra. Ba'sa ini adalah kesengsaraan, dharra itu kemiskinan, ya. La'allahum yatadarraun. Tujuan Allah memberikan perkara ini, satu sama dua, supaya mereka jadi seperti ini, yaitu mereka berusaha untuk tunduk sama Allah. Jadi tujuan musibah, kalau seorang bermaksiat nih, ya, contohlah nahan air, kadang-kadang kan hasilnya nggak berkah kalau kemudian itu haram. Nah, ketidakberkahan yang Allah berikan kepada mereka dengan harapan mereka kembali kepada aturannya. Jelas sampai di sini? Tapi kalau ini nggak terrealisasi, maka ancaman yang berikutnya yang terjadi. Kata Allah, falaula ijja'ahum ba'suna tadarra'u. Ya, seharusnya ini yang terjadi, ikhwah. Ya, kata Allah SWT, maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tunduk dan merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka. Tujuannya Allah itu yang awal. Tapi apa? Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Akan tetapi hatinya keras. Tahu istilah qasad? Batu. Keras. Tetap nggak mengakui kesalahannya dan meneruskan kemaksiatannya. Ini efek dari perkara itu. Akhirnya apa? Dan kenapa mereka melakukan itu? Karena alasannya zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Setan itu menghiasi, seakan-akan mereka ditakutin, kalau engkau nggak punya duit gimana? Kalau engkau nggak punya penghasilan gimana? Ya sudah, orang kalau nggak punya penghasilan, orang nggak akan peduli sama dirimu. Akhirnya halal haram pun dilakukan. Nah, ketika mereka sudah tidak mengindahkan lagi musibah yang Allah berikan kepada dia, maka step yang kedua yang lebih mengerikan, yaitu apa? Kata Allah, falam manasu ma dzukiru bihi. Ini puncaknya, ketika mereka melupakan peringatan Allah. Dikasih musibah dulu sebelumnya. Jadi Allah itu nggak langsung ngasih adab, jangan salah, dikasih musibah dulu dalam bentuk supaya mereka tobat. Itu serahmat Allah kepada hambanya. Allah bisa langsung menyiksa,
Tapi kemudian Allah SWT tidak melakukan itu dengan cara apa? Allah kasih peringatan dulu. Peringatannya nggak digubris, malah kemudian aturannya dilempar ke belakang, alias tidak dihiraukan. Maka fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan segala pintu kenikmatan yang dia mau. Jadi kalau orang sudah dikasih segala pintu kenikmatan dibukain lebar-lebar, sedang dia bermaksiat, berarti dia menjadi orang yang sangat pembangkang. Jelas? Ya, sudah bisa dijamin. Dan ini puncak adabnya. Makanya orang di situ nggak ngerasa Allah buat dia lupa kalau dia diadab. Ya, sampai Rasulullah mengatakan idza ra'aita Allah yu'til abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi. Ini sistemnya. Kalau engkau melihat Allah memberikan kepada hambanya yang dia mau dari dunia, dan sedangkan dia melakukan kemaksiatan. Jadi puncak murka Allah di sini. Ya, apa yang terjadi? Hatta idza farihu bima utu. Sampai mereka bergembira terhadap apa yang Allah kasih, bangga, senang, ketipu. Ya, bahkan sampai Imam Ibnu Katsir mengatakan mereka bahagia dengan anak banyak, harta melimpah. Ya, kemudian ya, dunianya yang luar biasa. Ujung-ujungnya apa? Akhadnahum baghtatan, kami siksa mendadak. Siksa mendadak ini Allah buat siksaan di dunia secara realita, disambung dengan kematian su'ul khotimah dan sambung dengan siksaan neraka. Makanya para umat terdahulu ketika datang adab itu, mereka ngira itu adalah pertolongan dan kebahagiaan. Awan kumpul dikira mau hujan, padahal apa? Petir yang mau nyambarin dia, mau matiin dia. Dan ini yang disebut dengan akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka mendadak. Di akhirnya Allah mengatakan faidahum mublisun, mereka terdiam dalam posisi putus asa. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan putus asa dari petunjuk dan nggak bisa balik lagi. Sudah benar-benar putus asa, kata dia nggak mungkin saya bisa jadi baik, alias telat. Jadi alurnya, kalau musibah yang datang maka Allah masih sayang sama kita. Tapi kalau yang datang kenikmatan di saat kita maksiat, maka itu puncak kebencian. Dan para ulama menjelaskan diantaranya adalah mereka dibuat lupa untuk bersyukur. Makanya semakin maksiatnya semakin gede, semakin nikmatnya semakin gede. Dibuat lupa untuk bersyukur dan lupa untuk kembali sama Allah, karena Allah sudah ngancam di awal dengan dikasih peringatan berupa musibah. Jelas ya ikhwah, ini rentetan. Makanya hati-hati terhadap perkara kedoliman seperti apa? Menahan air. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini, walaqad akhadnahum bil adabi famastakanu li rabbihim wa ma tadarra'un. Allah Subhanahu wa taala mencela, ya, maka orang yang seperti ini disebut dengan istidraj. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencela dengan mengatakan sesungguhnya kami telah menimpakan adab kepada mereka. Adab yang dimaksud di sini adalah musibah. Ya, famastakanu, ya, mereka itu enggak tunduk sama Allah Azza wa Jalla. Ya, wa ma tadarra'un, dan juga tidak merendahkan dirinya, enggak tobat, kemudian enggak merendahkan dirinya, tambah sombong. Makanya lihat hasilnya Qarun awalnya apa? Dikasih peringatan, bukan tanpa peringatan, tapi kemudian Qarun tambah menjadi pembangkang, maka berakhir dengan kebinasaan yang luar biasa. Dalil yang berikutnya yang dinukil oleh Imam Dzahabi adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan la yumna'u fadlul ma liyumna'a bihil kala. Dikatakan, ya, tidaklah seseorang itu janganlah melarang atau menahan kelebihan air supaya apa? Supaya rumput-rumput apa? Tumbuh. Menahan tumbuhnya rumput. Artinya efek dari menahan kelebihan air sehingga menjadikan rumput itu nggak bisa tumbuh. Dalil ini ya ikhwah sejalan dengan hadis Bukhari yang lainnya, hadis Imam Ibnu Majah yang lainnya disebutkan ini saling bersinergi atau saling melengkapi. Dikatakan la yumna'u fadlul ma, ya,
dikatakan janganlah seseorang menahan kelebihan air. Yang dimaksud nanti kita akan menjelaskan apa maksudnya kelebihan air. Ya, kemudian wala yumna'u naqa'ul bi'r. Nah, janganlah seorang menahan kelebihan air sumur. Di antara maksudnya air adalah air yang mengalir atau muncul dengan sendirinya. Paham ya? Tanpa usaha kita. Contoh sumur itu berlebihan, maka kita yang contoh nih ada lahan. Ya. Lahan itu punya seseorang, tapi di tengah-tengahnya ada sumur dan sumur itu mengalir dengan sendirinya. Maka pemilik lahan lebih berhak memanfaatkannya, tapi tidak boleh melarang sisanya untuk orang lain manfaatkan. Jelas ya? Jadi pemilik lahan lebih berhak untuk memanfaatkan. Setelah itu sisanya baru diberikan kepada yang lainnya. Nanti kita akan lihat kemudian prakteknya di mana zaman Rasulullah SAW. Ya. Di sini Al-Imam Nawawi menjelaskan. Nah, coba perhatikan. Amma nahyu an bai'in fadlil ma' liyumna bihal kala famanahu fama'nahu ay yakuna lil insan bi'run mamlukah lahu bil falah. Dikatakan pengertian larangan menjual kelebihan air, ya, yang menyebabkan ditahannya kelebihan rumput-rumput tumbuh. Artinya apa? Seseorang itu punya sumur di tempat terbuka, ardin falah. Paham ya? Sumurnya di tempat terbuka. Perhatikan kata-katanya. Ya, kemudian fiha ma fadil an hajatihi. Di dalamnya ada air yang lebih dari kebutuhannya. Ini syaratnya. Jadi larangan terjadi karena ada air yang lebih dari kebutuhan dan air itu mengalir dengan sendirinya, nggak pakai disedot wala di apa. Jelas? Ya. Wa yakunu hunak al-kala laisa indahuma illa hadhihi. Sedangkan di tanah lapang itu ada rumput-rumput dan di rumput itu nggak bisa tumbuh kecuali dengan air itu. Jelas? Sehingga apa? Fala yumkinu ashabul mawashi ra'yahu illa idza hasala lahum as-saqyu min hadhil bir. Dan enggak mungkin orang-orang yang punya binatang ternak untuk ngembala di tempat itu kecuali dapat air dari sumur itu. Supaya apa? Tumbuh rumput kemudian bisa mengembala di situ. Tapi itu daerahnya dia. Jelas ya? Maka di sini fayuhram alaihi man'u fadlil hadal ma' lil masyiyah. Dikatakan maka diharamkan menahan kelebihan air untuk binatang ternak. Ya. Karena airnya bukan dari usahanya dia, tapi muncul dengan sendirinya, sumur terbuka. Jelas ya posisinya? Sumur terbuka, ya. Kemudian wajibu badlahu laha bila iwat, dan harus ngasih tanpa pengganti, nggak boleh bayar orang. Kalau bayar hasilnya apa? Haram. Ya, li'annahu idza mana'a badlahu imtana'a an-nas min ra'i dzalikal kala khaufan ala mawashihi min al-atas. Kalau dia ya melarang seseorang dan harus bayar, takut nanti orang yang punya ya gembala tadi akhirnya apa? Kehausan ternaknya, dan ini merupakan kedzaliman ya akhi. Yakunu biman in mani'an min ra'il kala. Ya, karena seseorang tadi menahan airnya supaya tumbuh rumput-rumputnya enggak tumbuh. Maka ini perkara haram. Jelas ya? Dalil yang berikutnya. Sebentar. Kemudian ulama menjelaskan, ya, ini menunjukkan ya dullana ala tahrimil bai'il fadlil ma'. Dua hadis. Ya, kita tadi sudah jelaskan di atas ada dua hadis, ya. Al-fadil an kinayati sahibihi wa dhahir annahu la farqa bainal ma'il kain fi ardil mubah au fi ardin mamlukah. Ini ulama lebih menjelaskan lagi dari sisi yang lain, karena ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini ya menunjukkan keharamannya secara umum menjual kelebihan air.
baik air yang dipunyai sama seseorang sumurnya atau air yang tidak bertuan, yang punya ada atau enggak ada yang punya, tetap hukumnya sama. Kenapa? Untuk keperluan binatang ternak maupun untuk tanaman, ya, baik air itu di padang luas atau di tempat yang lain. Para ulama menjelaskan, Al-Imam Syaukani lebih secara spesifik lagi, ya. Kalau yang lain tadi enggak, kalau di tempat terbuka maka enggak boleh, tapi kalau ini di semua kondisi. Nah, yang boleh mutlak dijual itu yang apa? Ada penjelasannya. Jelas sampai sini? Nah, boleh nggak sekarang kita membeli lahan yang ada sumurnya? Jawabannya boleh, tapi dengan syarat. Dan ini terjadi pada Abi Talhah. Dikatakan sesungguhnya Abi Talhah itu orang yang paling banyak hartanya dari kalangan Ansar. Tahu ya Abi Talhah? Ya. Kemudian dia punya kebun kurma, ya. Dan juga ada harta benda yang paling dicintainya, yaitu sumur Bairoha, ya, sumur yang ada di kebun yang menghadap ke masjid. Dan sumur ini sudah masuk areal Masjid Nabawi kalau salah. Sumurnya itu dekat sama, dimasuk dalam. Jadi ada sumur yang biasa Rasulullah SAW singgah di situ. Itu kalau kita dari pintu 19 itu masuk ke dalam, ya, dari areal belakang tuh masuk nanti agak tengah, ya, karena Masjid Nabawi yang awal zamannya Rasulullah itu hanya dekatnya Kubah Hijau sana, dan besarnya nggak banyak, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW, nah, dikisahkan di sini, ya, dan Rasulullah SAW sering memasuki kebun itu dan meminum air dari sumur tersebut. Berarti dimanfaatin nggak sama Rasulullah? Dibuka nggak sama dia? Ya udah. Jadi prakteknya di zaman Rasulullah itu tempat milik siapa? Abi Talhah, kebun, jelas. Tapi Rasulullah memanfaatkan air di sumur itu. Ya. Kemudian setelah itu maka turun firman Allah Azza wa Jalla, ya, surat Ali Imran ayat 92. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Perhatikan, kebaikan yang dimaksudnya adalah kebaikan yang sempurna sampai engkau menginfakkan sebagian harta yang engkau cintai. Jadi infak yang paling afdol adalah infak terhadap harta yang dicintai. Nah, Abi Talhah paling senang hartanya apa? Sumur Bairoha tadi, ya. Maka kemudian setelah mendengar firman ini, maka kemudian Abi Talhah, ya, ingin menafkahkannya. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah, aku mensedekahkannya, ya. Aku mendengar sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairoha, mendengar ayat tadi, dan aku mensedekahkannya di jalan Allah dengan berharap kebaikan dan simpanan pahala di sisi Allah. Maka kemudian ambillah wahai Rasulullah, dikasih itu sumur ke Rasulullah. Tapi kata Rasulullah apa? Rasulullah kemudian memberikan nasihat kepada Abu Talhah dengan mengatakan, sebaiknya engkau sedekahkan itu kepada siapa? Keluargamu, maksudnya kerabat, ya, karena sedekah yang paling afdol yang pertama ke siapa? Ke kerabat. Akhirnya kemudian aku laksanakan wahai Rasulullah, maka Abi Talhah membagikan untuk kerabat dan anak-anak pamannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini prakteknya, ya, bagaimana kemudian ketika seseorang itu memiliki sumur dan punya kelebihan air, maka prakteknya Rasulullah memanfaatkan sumur itu. Secara umum orang bisa manfaatkan kalau ada kelebihannya, dengan syarat nggak sampai mendolimi si pemiliknya. Jelas sampai sini? Oke. Yang berikutnya dalil. Nah, dalil ini lebih simpel lagi dengan mengatakan la tabi'u fadlal ma. Ini dalil larangan menjual kelebihan air. Dalil ini secara umum. Tapi bagaimana sikapi dalil ini? Ya, ada juga dalil yang lain yang Rasulullah SAW katakan, naha Rasulullah an bai'i fadlil ma.
Rasulullah melarang untuk menjual kelebihan air dari sumur kayak tadi, ya jelas. Di sini Syekh Fauzan ya menjelaskan tentang hukum jual beli air yang diperbolehkan. Yang pertama, jawaban ini harus dirinci. Ada 3 kondisi. Ya, yang pertama, jika seseorang itu menguasai air, ya dalam bentuk dimasukkan, perhatikan, ada penguasaan secara mutlak punya dia, murni. Kalau dimasukkan ke dalam tempat atau bak air yang dia punya, maka air itu telah menjadi miliknya mutlak, dan ini halal secara total. Pertanyaannya, air Zam-Zam yang nyampe ke kita ini bentuknya mata air atau tempatan? Ya udah, maka dari sini ya boleh, karena ada orang nggak boleh jual air Zam-Zam gini. Nah, air yang dimaksud gak boleh kalau kita ngomong ya, datang ke kerannya ngomong ini tak beli, ambilin berapa, ya haram ya ikhwah. Ya, silahkan tak jual nih. Siapa dia kan gitu? Allah yang kasih. Ya, makanya di Masjidil Haram orang bebas ngambil, apa dilarang? Bebas, bahkan ada subhanallah di sebelahnya Istana Raja, di dekatnya apa namanya rumah dulu bekas di mana tempat Rasulullah lahir, ya di pojokan itu orang sekarang bisa bukan sekedar ngambil air Zam-Zam, mandi air Zam-Zam bisa di situ. Sekarang dibuka tempat itu, posisinya pojok sendiri. Jadi sebelahnya Istana Raja bagian bawah, tapi posisinya dekat dengan apa? Dekat dengan tempat Rasulullah lahir, keluar Marwah. Jadi Marwah keluar turun ke arah pojok, sebelumnya terowongan. Nanti ada tempat di situ, ya ada keran. Nah itu air Zam-Zam di situ. Orang mau ngambil, mau minum, mau mandi, mau apa, dibuka lebar. Ya kalau dulu ngambil dari sumurnya langsung, sekarang nggak bisa. Ya. Kemudian yang berikutnya, kenapa boleh? Karena air itu dia sudah usahakan, jelas, dan juga dengan susah payah dia kumpulkan air itu sehingga air itu jadi miliknya. Itu satu, jelas, paham ya? 2, kalau posisi air itu masih dalam sumur pribadi, perhatikan kata-katanya, masih dalam sumur, ya, belum ditempatin, maka atau enggak masih dalam aliran air yang melewati tanah miliknya, maka boleh tidaknya ini khilaf di antara para ulama. Makanya tadi ada yang bolehin, ada yang enggak. Ada yang bolehin kalau kemudian itu secara khusus, ada yang ke tempat terbuka enggak dibolehin. Jelas, makanya muncul khilaf. Kenapa muncul khilaf? Karena ada dalil yang dimana Rasulullah SAW melarang seseorang untuk menjual kelebihan air. Kelebihan air dari sumur. Kelebihan air dari tempat, contoh dia ada sungai irigasi, itu kan ngalir terus sendiri kan, ya dia nggak ngusahain, maka dari sini dia nggak boleh kemudian melarang kelebihan air itu untuk diambil sama orang, karena Rasulullah jelas secara lafadz umum, tadi ada hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya pemilik tanah tidak boleh menjual yang masih di sumbernya nggak boleh, ya, namun dia berhak untuk, ini pendapat yang rajih, ya. Maka Syekh Shalih Fauzan memilih pemilik tanah tidak boleh menjual air yang masih di sumbernya, tapi dia berhak untuk memanfaatkan air di tanah itu daripada orang lain. Jadi yang lebih berhak dia. Kalau ada kelebihan, siapa yang boleh manfaatkan? Orang lain. Tapi kalau semisal dia masih kebutuhan, maka kebutuhan dia yang paling utama yang harus didahulukan. Jelas ya, karena daerah itu punya dia. Ini pendapat yang rajih. Ya, tapi kalau
air itu punya kelebihan, maka tidak boleh dia melarang orang lain untuk memanfaatkan air yang ada di tanahnya. Tidak boleh, ya, ngelarang. Mau orang mau ngambil silahkan, asal jangan merusak tanaman dan lain sebagainya. Ya, kalau ngerusak tanaman dan lain sebagainya, maka dia boleh ngelarang karena ngerusak. Tapi kalau nggak sampai di posisi itu, orang itu bisa manfaatkan dengan benar. Contoh nih, dia mau ngambil alirannya, disedot sama dia, fadhol. Ya, tapi tidak boleh. Contoh dikasih jam sekian saya mau ngalirin kebun saya, sisanya silahkan. Nah ini boleh, paham ya? Ya ikhwah, oke. Yang nggak boleh secara mutlak kalau ternyata tanah itu adalah tanah yang secara tempat umum, sumur itu ada dari lama, tempat umum, maka ini mutlak punya umum. Jelas? Oke. Yang berikutnya, dalil yang dinukil oleh Imam Dhahabi, ya, ancaman yang Allah berikan kepada mereka yang melakukan ini dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, ya, man mana'a fadl ma aw fadl kala'ihi mana'ahu Allah fadlahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang melarang kelebihan air untuk dimanfaatkan oleh orang lain atau menahan rerumputan yang lebih yang dimilikinya, maka Allah akan melarangnya dari karunia-Nya di hari kiamat. Ya, dia akan jauh dari karunia-Nya di hari kiamat. Jelas di sini? Nah, penjelasannya, ya, disebutkan di dalam kitab Al-Amwal, ya, menjelaskan sumur yang dimiliki seseorang atau berada di sebuah tanah yang dimiliki seseorang, maka pemilikannya lebih berhak daripada orang lain. Ini sudah kita jelaskan. Pertanyaannya, rumputnya gimana? Rumput. Nah, rumput ada tafsirnya. Kalau rumput itu adalah rumput yang Allah tumbuhkan, alias rumput yang bukan dia usahakan, ya, dia nggak nyangkul, nggak membajak, ya, kemudian nggak nyiramin tuh rumput tumbuh dengan sendirinya, maka rumput itu adalah hak orang yang pertama dapat. Orang datang ke situ pertama, ya, kemudian miara binatang ternak pertama kali dia kemudian makanin, ya dia haknya dia dah. Yang lainnya ngambil sisanya. Jelas? Paham sampai sini? Tapi kalau rumputnya tadi rumput khusus, ya, maka, ya, rumputnya tadi dia siramin sendiri, tumbuh karena apa? Dia usahakan sendiri, maka rumput ini jadi rumput miliknya. Ya, jika seorang telah mengambil rumput dari tempat itu atau dia ngarit nih, ya, kemudian maka dia telah mengumpulkannya, maka rumput itu jadi miliknya dan boleh dijual. Ya, terutama kalau rumput itu tumbuh di tanah punya dia, maka itu menjadi harta kepemilikan serta orang lain tidak boleh mengambilnya kecuali atas izin dirinya. Jelas sampai di sini? Faham ya? Oke. Karena itu sudah jadi kepemilikan, dia yang jaga rumput itu karena usaha beli itu dia tempat ini dan lain sebagainya. Tapi kalau air, ya, secara umum kalau air itu keluar kelebihannya, maka yang berhak siapa? Yang berhak tuannya lebih utama, kemudian orang lain boleh ngambil. Tapi kalau rumput, ceritanya tuh rumput tumbuhnya gimana? Kalau tumbuh liar, ya sudah, orang yang pertama datang dia punya hak. Jelas ya? Ini tafsirannya. Tapi kalau rumput itu dia ngarit sendiri kemudian dikumpulkan, maka haknya dia. Kayak air tadi, air dia taruh di tempat, maka haknya dia. Ya, contoh dia kalau saya buat sumur, awalnya sumur itu nggak ada sumbernya, kemudian saya taruh di sumur, maka air ini punya siapa? Ya punya dia, karena sumur yang diusahakan. Kemudian seseorang yang menahan air, selain tadi dia tidak dapat keutamaan dari Allah Azza wa Jalla di hari kiamat, Allah juga mengancam dengan 3 ancaman yang berikutnya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Dhahabi. Ada 2 lafadz hadis dalam kondisi yang berbeda, tapi maknanya sejalan. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Bahwasanya Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis yang kedua juga sama. Ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz yang berbeda. Kata Rasulullah SAW, salah satu 3 golongan manusia, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah enggak bakal ajak bicara mereka, ya, wala yanzuru ilaihim, ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memperhatikan mereka. Ya. Yang pertama adalah rajulun halafa ala sil'atin laqad a'ta biha aktsar mimma a'ta wa huwa kadzib. Ya, yang pertama adalah seseorang, ya, yang bersumpah untuk melariskan dagangannya sehingga dia memperoleh keuntungan lebih banyak daripada biasanya, dan sumpahnya palsu dengan mengatakan wallahi ana jual modal ini, padahal untungnya sudah banyak. Ya, orang percaya, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah ajak omong di hari kiamat dan enggak akan pernah memperhatikan dia. Ancaman yang enggak tanggung-tanggung. Ya. Yang kedua adalah rajulun halafa al-yamin kadzibah ba'dal asr. Ya, liyaqti'a biha mal rajul muslim. Seorang yang sumpah palsu, ya, kemudian apa, setelah asar. Subhanallah ya ikhwah, Rasulullah SAW mengaitkan dengan setelah asar buat ngerampas harta seorang muslim, ya, maka dia kena. Dan yang terakhir adalah warajulun mana'a fadl ma, seorang yang melarang kelebihan air, nahan, ya, fayaqulullah yaumal qiyamah amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak. Dikatakan engkau menahan keutamaan yang aku berikan sebagaimana maka aku akan menahan keutamaanku di hari kiamat sebagaimana engkau menahan keutamaan yang engkau tidak kerjakan dengan tanganmu sendiri. Alias ini muncul dengan sendirinya, kemudian ditahan, Allah akan tahan dia nanti di hari kiamat. Jelas? Nah, hadis yang berikutnya, coba perhatikan nih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, salasatun, 3 jenis manusia, la yandurullahu ilaihim, Allah Subhanahu wa taala enggak akan perhatikan, ya, hari kiamat, wala yuzakihim, ini lebih mengerikan lagi, Allah enggak akan pernah bersihkan dosanya, ya, walahum adzabun alim, Allah pastikan dia kena adab yang pedih. 3 ancaman sekaligus. Kalau tadi masih apa? 2, ini 3 ancamannya. Yang pertama kali yang Rasulullah sebutkan adalah rajulun kana lahu fadlal ma bitariq, dia itu punya kelebihan air jalan. Kemudian apa? Famana'ahu min ibnis sabil, maka dia melarangnya dari orang yang perjalanan tadi, ya, maka kemudian dia akan kena di posisi yang pertama, ya, ini yang paling berat. Kemudian yang kedua adalah warajulun baya'a imaman, orang yang membaiat imam, wala yubayi'uhu illa lidunya, dan tidaklah dia membaiatnya kecuali untuk urusan dunia, ya, fa inna a'tahu minha radiyah wa illam yu'tihi minha sakhit, kalau dia enggak dikasih itu senang dia dari perkara dunianya, dapat untung dunia gara-gara apa? Dukung baiat imam karena apa? Urusan fulus, urusan dunia. Begitu enggak dikasih, maka dia murka, marah. Wah, bukan tujuannya buat akhirat. Maka di saat itu seseorang yang seperti ini adalah orang yang akan Allah ancam dengan keancaman. Enggak diajak ngomong, enggak diperhatikan di hari kiamat, enggak akan dibersihkan dosanya, dipastikan dapat adab yang pedih. Ya, kemudian seseorang yang menjual aqama sil'atahu ba'dal asr, jual barangnya setelah asar, kemudian dia mengatakan wallahi alladzi la ilaha ghairuh laqad a'taitu biha kada wa kada fasaddaqahu rajul, seseorang sampai nyumpah, demi Allah saya telah mengasih fulan dengan harga ini dan ini, orang percaya. Thumma qara'a hadhi innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aimanihim thamanan qalila, orang yang menjual perjanjiannya sama Allah dan juga apa?
dan juga sumpahnya dengan harga yang murah, dibuat sumpah itu kayak mainan, maka dia masuk ke dalam perkara ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, secara rinci ya ikhwah, hukum, nah air itu dibagi menjadi 3. Air yang milik umum, contoh air laut, air sungai. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan air yang Allah ciptakan seperti ini dimanfaatkan bersama antar manusia dan juga hewan, dan Allah jadikan untuk minuman semua makhluk. Maka dari itu tidak ada orang yang lebih berhak atas air ini daripada orang lain, melainkan apa? Meski sumbernya itu ada di dekatnya, maka ini mutlak, nggak boleh. Mutlak, jelas ya. Ini jelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya, karena manusia itu ada kepemilikannya umum 3 kepemilikan umum. Ya, kata Rasulullah, al-muslimuna syuraka. Muslim itu ya kepemilikannya bareng-bareng. Dalam perkara apa? 3 hal. Yang pertama rumput, yang kedua air, yang ketiga api. Ini kepemilikannya bareng. Jelas? Oke. Yang berikutnya adalah air yang ditampung. Nah, ini yang khilaf. Air yang ditampung di sumur ya setelah digali ya, atau kemudian air hujan yang ditampung di suatu tempat miliknya ya. Orang yang menampung itulah yang lebih berhak daripada orang lain, tapi dia tidak boleh menjual air yang ditampung tadi. Kenapa? Karena air ini boleh dimanfaatkan lebih dulu, kemudian diizinkan orang lain untuk memanfaatkannya. Kayak air sumur, kan sumbernya dari Allah tuh, betul kan? Maka air yang seperti ini yang lebih berhak adalah yang nampung. Ya, dia nampung, tapi tempat penampungan jadi sumbernya. Faham ya? Kemudian yang ketiga, nah ini yang milik perorangan, yaitu air yang dikumpulkan di tempat dan kemasan. Maka air yang seperti ini milik perorangan. Ya, disebutkan oleh Abu Hurairah, seseorang yang mengumpulkan, kayak hukumnya seorang yang mengumpulkan seikat kayu. Jelas? Ya. Kemudian di punggungnya itu lebih baik daripada dia meminta-minta, kemudian dikasih. Jadi sama, seorang yang mengumpulkan air di tempat kemudian dijual, itu hukumnya sama dengan seorang yang mengumpulkan seikat kayu. Dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan orang yang memasukkan air ke dalam kemasan ya, maka tidak terlarang dalam hadis ini, karena air yang sudah dimasukkan ke dalam wadah milik kita, maka dengan barang-barang aslinya maka milik umum, namun sudah dipindahkan tempat kemudian dijual, maka ini diperbolehkan. Kayak rumput yang diikat dijual, kayu diikat dijual, hukumnya boleh. Bahkan Syekh bin Baz lebih spesifik lagi mengatakan hukum ya memindahkan air Zam-Zam kemudian menjual belikannya, maka hukumnya boleh. Tidak mengapa memperdagangkan air Zam-Zam serta memindahkannya dari Mekah, hukumnya boleh. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan semua ini lebih memperjelas mana yang boleh, mana yang enggak tentang permasalahan pemanfaatan air. Serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mudah dalam melakukan amal saleh, mudah dalam menolong sesama kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan amal saleh kita pemberat kebaikan di hari kiamat kelak. Serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita serta tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.